Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue. Dan di video kali ini gue akan membahas satu motor yang punya kesan sebagai motor jambret. Udah tahu kan lah ya motor apa? Dan ini dia, Yamaha RX King. Di balik citra negatif yang motor ini dapatkan tidak tanpa alasan tentunya. Ya, betul. Performa motor ini sangatlah dahsyat. Itu menjadi salah satu alasan kenapa motor ini disebut motor jambret. Kita sebut saja RX series karena memang nggak semua RX buntutnya adalah King. RX series pertama kali masuk Indonesia masih CBU. Dan RX series ini mempunyai banyak jenis. Dan maka dari itu, yuk kita bahas cerita hidupnya di Indonesia. Yang pertama ada RX 100 yang masuk Indonesia pada tahun 77. Dan sesuai namanya, motor ini ber-cc 100 dan bisa kalian lihat pengereman depannya masih tromol dan lampu depannya sangat 70s sekali. Ya, mesin 100 cc ini mempunyai power 11,5 dk dengan top speed 110 km per jam. Lumayan kenceng juga ya. Dan hebatnya lagi, jika biasanya RX King sangat boros, tidak dengan RX 100 ini. Dia dengan 1 liter dapat menempuh jarak 40 kilo loh. Irit kan? 2 tahun sesudahnya, pada tahun 79, keluarlah RX 125 dengan kapasitas mesin yang lebih besar tentunya. Dan bisa kalian lihat ya, pengereman depannya sudah cakram. Walaupun pada generasi ini masih 4 percepatan. Dan pada tahun 80, keluarlah RX-K. Dan RX inilah yang menjadi cikal bakal RX King karena kenapa? CC-nya sudah 135 dan lihat deh, firingnya keren banget. Motor ini masih CBU dari Jepang. Iya, power maksimal motor ini 17,5 dk dan bisa digeber sampai 150 km per jam. Yamaha RX ini merupakan CBU dari Jepang, makanya punya kedok lampu seperti bikini firing gitu. Sayangnya motor ini kurang laku di pasar Indonesia dan hanya bertahan hingga tahun 83 saja. Tapi pada tahun 81, RX series mengeluarkan RX yang bisa kita bilang versi light-nya, yaitu RXS. Dengan kapasitas mesin 115 cc dan pengereman depan bisa kita lihat masih tromol. Dan pada 83, RXS mengalami upgrade menjadi RX Special, walaupun kapasitas mesin masih 115 cc. Dan di tahun yang sama, RX juga mengeluarkan varian RX Cobra. Dan di mana kata fanboy motor ini, seri inilah yang paling legend, yang paling dicari. Karena kenapa? Memang bodinya dirakit di Indonesia, hanya saja mesinnya masih CBU dari Jepang. Nama Cobra diberikan kepada varian ini karena bentuk stang dan tangkinya. Soal spesifikasi mesinnya, 135 cc dengan power maksimal 18,2 dk dan torsi 15,1 Nm di 8000 rpm. Dan pada tahun 85 keluarlah RXZ. RX ini beda dari RX lainnya. Bisa kita lihat dia punya fairing yang kece parah. Ya memang ibarat saudara kandung tapi beda nasib. Begitulah RXZ dengan RX King. Jika RXZ ini mempunyai panjang langkah silinder 56 x 54 mm, sedangkan RX King 58 x 50 mm. Makanya RXZ punya tagline sang penjelajah karena memang tarikan napasnya lebih panjang. Desainnya pakai kedok lampu, undercoil, sampai model knalpotnya bikin RXZ terlihat lebih modern. Dan pada tahun 88, RX Special mengalami upgrade lagi, tapi tetap dengan mesin 115 cc. Yaitu menjadi RXR. Ya, RXR ini populasinya sangat sedikit di Indonesia. Selain itu juga kurang laku dibanding RX King karena desainnya sama tapi kubikasinya lebih sedikit, jadi kesannya nanggung banget. Lalu pada tahun 96 keluarlah RX Master, yaitu
pengembangan dari RX Cobra, tapi bedanya semua komponen sudah dirakit di Indonesia. Dan pada tahun 2002 keluarlah RX Last Generation dengan ciri khas lampu yang menjadi bulat, jadi seperti RX 100 lagi. Dan motor ini sudah dibekali dengan teknologi pada knalpotnya, sehingga bisa menekan emisi yang keluar. Iya, padahal RX King New ini sudah ada pengembangan catalytic converter pada knalpotnya sehingga emisinya bisa ditekan. Selain itu, ada catalytic converter itulah asapnya nggak ngebul. Dan orang-orang bilang ini adalah RX tanpa asap. Walaupun tetap saja karena peraturan emisi gas, motor ini harus stop produksi. Nah, setelah kita bahas perjalanan panjang RX series ini, ada yang bisa nebak gak? RX yang gue naikin ini varian yang mana? Ya, RX ini adalah RX Master. Gimana sih cara bedain RX Master sama RX Cobra? Bisa kita lihat, footstep RX Master ini sudah terpisah, sedangkan yang Cobra masih menjadi satu dan swing arm. Lalu masih banyak kok perbedaan-perbedaannya. Sekarang kita akan bahas apa yang membuat seekor RX sangat spesial, yaitu ada pada jantung pacunya. Dia memiliki mesin dengan kapasitas yang tidak terlalu besar, 132 cc, tapi mesin ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 18,5 horsepower pada RPM 9000 dan 15,1 Nm pada RPM 8000. Dahsyat bukan? Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa mesin ini adalah sahabat pom bensin. Kesan garang yang dia miliki seakan hilang sudah, apalagi dengan kondisi yang masih original, kinyis-kinyis seperti ini, membuat mata kita betah untuk memandang. Dan daripada lama-lama, sebaiknya kita test drive aja, biar kita tahu gimana sensasi naik motor ini. Ya, saat ini gue sudah menunggangi motor ini. Dan semua experience dari motor ini hanya akan gue wakilkan dengan satu kata, yaitu kencang. Ya, memang mesin 135 cc 2 tak ini performanya gak main-main, karena memang dia bisa sebanding dengan 150 hingga 250 cc-nya 4 tak. Dan untuk riding posisinya sendiri, motor ini nggak pegel karena bisa kalian lihat posisi badan gue pun nggak bongkok. Ditambah lagi dengan peremajaan yang dilakukan oleh owner ini seperti kaki-kaki. Jadi semua terasa lebih nyaman. Mungkin RX baru rasanya seperti ini kali ya. Karena memang motor ini sangat terawat kondisinya. Gak cuma bodinya doang, tapi mesinnya juga. Lebih seperti itulah sensasi naik motor Jump Red. Dan gue mau berterima kasih kepada teman gue Noval, pemilik motor yang masih kinyis ini, karena mempercayakan kita buat kita review. Dan terutama kameramen Ferry. Dan buat kalian yang menonton behind the scene-nya, ada di channel dia, linknya ada di atas. Dan baiklah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini.
See you.